Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun berada, para pemirsa yang ada di studio, apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dan kita semua yang ada di studio senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang suci, bulan yang istimewa, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini saya tanya, abang-abang, empo-empo yang ada di sini pada puasa apa kagak nih? Puasa. Alhamdulillah. Maka berbicara tentang puasa, apa itu puasa? Al-imsaku anil muftirati ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa itu adalah menahan dari yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh di siang hari, kecuali lupa. Dari kapan? Dari mulai terbitnya fajar sampai kepada terbenamnya matahari. Maka oleh karena itu, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan daya upaya yang kita lakukan, agar kelak di dalam kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya, kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas terkait orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan. Ini saya tanya adik-adik, kepinginnya beruntung apa rugi? Alhamdulillah. Maka siapa saja orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan? Yang pertama adalah mereka orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sama dengan bulan-bulan yang lain. Padahal sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang memiliki keistimewaan dari bulan-bulan yang lain. Karena itu kita lihat bagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau nyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka pasti berharap semua bulan adalah bulan Ramadan. Ada apa dan bagaimana keistimewaan di dalam bulan Ramadan? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena segala kebaikan yang kita lakukan berbalas lipat ganda kebaikan. Abang, empok melakukan sholat sunnah, maka mendapatkan ganjaran pahala sholat wajib. Melakukan ibadah wajib diberikan ganjaran berkali lipat, 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan memberikan lipat ganda kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka oleh karena itu, ayo di dalam bulan Ramadan ini kita isi dengan penuh kebaikan-kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan
maka berlipat ganda balasan yang kita terima. Yang kedua, wa ta'ata maqbulatun, segala ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemesnya orang sedang berpuasa, tidurnya orang yang sedang berpuasa, berdoanya orang yang berpuasa, ibadah semata-mata karena Allah, maka ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih yang dilakukan dengan maksimal, membaca Al-Quran dengan maksimal, melakukan ibadah di bulan Ramadan diisi dengan ibadah dengan maksimal, maka ketaatan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wadzunuba maghfuratun, dan segala dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebur dengan melakukan ibadah puasa. Selanjutnya, wadda'awati mustajabatun, dan segala doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktu berbuka. Nih adik-adik, saya tanya, kalau udah waktunya mau maghrib, senang apa enggak nih? Senang. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Apa yang pertama? Farhatun inda iftari. Dia akan senang manakala terdengar suara azan. Makanya kira-kira kamu kalau sore hari yang kamu tunggu ini sinetron, apa yang ditunggu? Beduk maghrib. Beduk maghrib. Makanya hati-hati, kadang-kadang saking semangatnya kita nunggu beduk, ternyata bukan beduk yang di masjid, malah beduk iklan. Yang terjadi akhirnya bukan malah azan maghrib, jam 4 udah pegang gelas. Maka bahagia orang yang berpuasa. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika nanti kelak akan berjumpa dengan Allah. Maka manakala wadda'awati mustajabatun, doa kita diijabah, maka waktu ketika terdengar suara azan, apa yang kita lakukan? Ta'jilul fitri. Kita bersegera di dalam kita berbuka. Kita pegang itu gelas, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Selesai kita minum, selesai kita doa, lalu kita minum pemirsa. Selesai kita minum, kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai kita membaca doa ini adalah waktu yang sangat mustajabah. Adek, abang, empok minta doa apa yang dikehendaki pada momentum waktu yang saat itu adalah waktu yang mustajabah. Ingat, abang, empok, adek, para pemirsa semua, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hambanya untuk berdoa, ud'uni astajib lakum, maka ayat ini berdekatan ketika Allah memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wal jannata mustaqatun, dan surga rindu kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Surga saja rindu kepada mereka orang yang berpuasa. Maka oleh karena itu kita yang tahu apa keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka kita jangan menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sama dengan bulan yang lain. Maka yang pertama, orang yang rugi ketika di bulan Ramadan adalah mereka orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah, tetap bersama saya, Dani, dalam tema orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif.
untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Para pemirsa Cahaya Hati ANTV dimanapun Anda berada, para pemirsa yang ada di studio. Selanjutnya yang kedua, orang-orang yang rugi adalah mereka yang hanya berpuasa menahan dahaga dan lapar. Kenapa? Mereka hanya mampu atau bisa mendapatkan dahaga dan lapar karena puasa mereka tidak dijaga dengan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Tadi kita tahu apa yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh di siang hari. Karena itu kita juga tahu bagaimana yang membatalkan pahala puasa. Kata Nabi, khamsatu asya'a tuhbitus sauma ay tubtilu thawabahu. Ada 5 yang mampu membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kadzibu, lagi puasa tidak boleh berkata bohong. Contoh misalnya, satu hari adek atau empok atau ibu di rumah sedang menyapuh di kamar. Tiba-tiba saat ibu sedang menyapuh di kamar, dompet suami ketinggalan. Apa yang ibu lakukan? Ibu ambil atau tidak? Maka ketika sore hari suami pulang. Lantas suami bertanya kepada ibu, "Mama, tadi lihat dompet papa nggak ketinggalan?" Ternyata istrinya bilang, "Nggak tahu ya, Pak. Makanya papa kalau naruh apa-apa jangan sembarangan." Padahal ibu yang ngambil. Maka ketika kita sedang berpuasa kemudian melakukan kebohongan, maka akan mampu atau akan dapat menghilangkan pahala puasa. Contoh lain, misalnya anak minta uang jajan sama ibu. Sementara lingkungan sedang berpuasa, bagaimana supaya anak menghormati bulan Ramadan, tidak sembarang jajan. Lantas anak berkata, "Mamah minta uang." Ibu kemudian berkata, "Nak, mamah tidak pegang uang."
mamah tidak punya uang. Padahal uangnya banyak di dalam dompet, di dalam lemari, di dalam tas. Nah, ketika kita berkata kita tidak punya uang, padahal kita memiliki uang, maka ini juga termasuk kategori kita berbohong. Maka bagaimana solusinya agar kita tidak berkata bohong, sementara anak juga tidak merasa kecewa terhadap apa yang kita katakan? Maka kita jawab ibu secara diplomatis. Nak, mama tidak pegang uang. Lihat tangan mama. Tidak ada uang kan? Padahal ibu naruh uangnya di dalam dompet, di bawah kasur, di dalam lemari. Ternyata ketika ini dilihat oleh bapak, ternyata metode ini dipraktekin. Besok manakala istrinya minta uang sama suami, kata istrinya, papa, mama minta uang. Kata suami, mama lihat tangan papa. Papa tidak pegang uang. Maka kita hindari al-kazibu daripada berkata bohong. Yang kedua, wan namimah, mengadu domba. Yang ketiga, wan nazaru bisyahwati, memandang dengan syahwat. Maka hati-hati ketika kita sudah bagus puasa, dari mulai terbit fajar sampai kepada jam 4 sore, ternyata kadang-kadang kita ngabuburit, yang pada akhirnya pandangan mata kita melihat sesuatu yang negatif, maka dikhawatirkan akan mampu dari pandangan ini memunculkan syahwat yang pada akhirnya akan menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Al-kazibu, berkata bohong, wan namimah, mengadu domba, wan nazaru bisyahwati, memandang dengan syahwat. Yang keempat, wal ghibatu, berkata atau mengguncing, membicarakan aib orang lain. Nih, kudu waspada kita. Lagi bulan Ramadan, kadang-kadang sambil nunggu maghrib, kita ngerumpi sama tetangga. Ngomong-ngomongin orang lain. Jeng, tahu nggak jeng? Kemarin jeng si anu sama si anu-anuan. Kok jeng si anu sama si anu-anuan? Kagak anu-anu. Ya ampun. Padahal kita lagi puasa. Yang sangat disayangkan ketika kita berghibah, maka akan mampu atau akan dapat menghilangkan pahala puasa kita. Yang kelima, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Maka kita hindari dari 5 macam ini sehingga puasa kita adalah puasa yang terbaik, yang sesuai dengan perintah Allah. Jangan sampai puasa kita hanya menahan dahaga dan lapar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, ia hanya menahan dahaga dan lapar saja. Yang ketiga, di antara yang rugi di dalam bulan Ramadan adalah mereka, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan ini adalah media di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Maka kita isi waktu-waktu kita di dalam bulan Ramadan adalah dengan kita membaca Al-Qur'an. 11 bulan yang lalu kita sibuk dengan aktivitas, mungkin kita tidak sempat dalam membaca Al-Qur'an. Maka manakala di dalam bulan Ramadan ini menjadi media yang terbaik, 1 hari 1 juz, 2 hari 2 juz. Nih pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ini kira-kira sudah sampai juz keberapa? Kira-kira sudah menghabiskan 2 juz apa juz Al-Pukat? Maka kita isi bulan Ramadan ini dengan kita membaca Al-Quran. Kata Nabi, man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa orang yang membaca Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan
dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun. Akan tetapi alif ini satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kita lihat berapa jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran. 1.027.000 huruf. Maka manakala kita membaca khotam 30 juz Al-Quran, berapa nilai pahala kebaikan yang kita raih? Kita telah mendapatkan 10.270.000 kebaikan. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu, para pemirsa Cahaya Hati ANTV dimanapun berada, maksimalkan, lakukan yang terbaik dengan kita isi membaca Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran, ini adalah sebagai satu langkah, sebagai satu media kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zahidi, ada 4 upaya agar kita mendapatkan keberkahan. Apa yang pertama? As-salatu ala waktiha. Kita melakukan sholat tepat pada waktunya. Ayil jamaah, dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, at-ta'limu ma'azikri. Kita belajar diiringi dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah. Yang ketiga adalah birrul walidain, kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir, qira'atu Qur'an ba'da kulli maktubah walau ayah. Kita membaca Al-Quran setiap kita habis melakukan sholat meskipun cuma 1 ayat. Terakhir, para pemirsa, orang-orang yang rugi di dalam bulan Ramadan adalah mereka orang-orang yang belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajulin, maka merugi bagi orang iza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, wa tamma Ramadan, dan berakhir bulan Ramadan, qabla ayyughfaralah, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan maksiat, dia orang yang tidak melakukan ketaatan, dan ini sungguh sangat disayangkan. Mudah-mudahan para pemirsa Cahaya Hati ANTV yang ada dimanapun, dan para pemirsa yang ada di rumah, yang ada di studio, kita mampu menjaga dan menghindari dari hal-hal yang dapat merugikan kita di dalam bulan Ramadan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, agar supaya kita dimaksimalkan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu melaksanakan ibadah Ramadan dari awal sampai akhir, mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, para pemirsa yang ada di studio, mari sama-sama kita membaca sholawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah, wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidinillah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin
habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah li ahlil badri ya Allah. Demikian pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.